Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Sejarah uang di Indonesia sempat digunting pemerintah demi ini. Sumber dari bisnis.com. Kehadiran uang baru yang dikeluarkan Bank Indonesia pada 18 Agustus lalu menjadi perbincangan hangat di media sosial maupun pemberitaan. Sebagai orang bahkan sudah menantikan agar dapat menukar uang lama dengan uang baru tersebut. Namun, pernahkah merasa penasaran tentang bagaimana pertama kali dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia? Dilansir dari visualkemenku.go.id pada 19 Agustus 2022. Pemerintah Indonesia mulai menetapkan berlakunya mata uang bersama di wilayah Republik Indonesia pada 1 Oktober 1945 atau sekitar 1 bulan lebih pasca kemerdekaan teks proklamasi. Saat itu uang yang diberlakukan merupakan uang The Javans Bank, uang Hindia Belanda, dan uang Jepang. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. 19 Agustus 1945. Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus 45, 2 hari setelah pembacaan teks proklamasi, ditetapkan sebagai keputusan penting. Salah satunya adalah membentuk Kementerian Keuangan atau Kemenko pada 29 September 1945 di bawah kepemimpinan A.A. Maramis. Pada tanggal 29 September, Kemenko mengeluarkan dekret mengenai pengeluaran negara. Isi dekret itu diantaranya adalah menolak semua otoritas Jepang dan segala hal yang berkaitan dengan kas negara ataupun pengeluaran negara, serta memerintahkan segala bentuk pengeluaran harus ditandatangani oleh pembentuk bendahara yang ditunjuk dan bertanggung jawab pada Menteri Keuangan. Selanjutnya 3 Oktober 1945. Pada 3 Oktober 1945, pemerintah Indonesia menetapkan 4 uang yang sah untuk dipakai sebagai alat pembayaran. The Javans Bank, The Javans Rejering Dainippon, dan Dainippon Teikoku Seibu. Selain mengesahkan 4 mata uang, pada maklumat ini pemerintah juga merencanakan untuk menerbitkan uang Republik Indonesia atau ORI. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia penyelenggara percetakan uang kertas Republik Indonesia pada 7 November tahun yang sama, dan diketahui oleh PRB atau Subarudin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Selanjutnya 30 Oktober 1946. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 1946 terbitlah uang Republik Indonesia atau ORI dan kini diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia. Selanjutnya salah satu hasil dari konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada 2 Agustus hingga 2 November 1949. Kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda tepatnya pada 27 Desember 1949. Dari sini, Negara Federal Republik Indonesia Serikat atau RIS dibentuk. 31 Mei 1959. Pada 31 Mei 1959, Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengatur berbagai hal tentang pengeluaran uang kertas atau tanggung jawab pemerintah RIS. Selanjutnya 1 Januari 1950. Pada tahun ini, kondisi keuangan RIS mengalami kesulitan, terutama dalam pengelolaannya karena kondisi saat itu masih dalam keadaan berperang. Selanjutnya 17 Agustus 1950.
Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, uang RIS tidak lagi beredar dan RIS sudah berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI kembali. Periode 1952 sampai dengan periode 1951 hingga 1952. Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengambil kebijakan gunting Safruddin yang memiliki tujuan untuk menarik uang yang terlalu banyak beredar dan menghasilkan pinjaman sekitar 1,5 miliar dari penerbitan obligasi Republik Indonesia pada tahun 1950. Karena kan hal Indonesia saat itu belum mampu untuk mencari sumber pembiayaan dari pasar. Dalam beberapa waktu yang telah ditentukan, dilakukan pengguntingan uang. Uang bagian kiri dapat ditukarkan dengan uang baru dengan pecahan 2,50 dan 1,50 yang diterbitkan oleh Javans Bank. Hal ini dilakukan sebagai alternatif sebab penyetoran ke dalam rekening yang dibekukan tidak memungkinkan dilakukan Indonesia. Pada saat itu pula, The Javans Bank kemudian dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Selanjutnya 1 Juli 1953. Pada tanggal ini, Bank Indonesia lahir dan bertindak sebagai bank sentral menggantikan The Javans Bank tanggal 1 Juli 1953. Kemudian diperganti sebagai hari lahir Bank Indonesia. Setelah lahir Bank Indonesia, terdapat dua macam uang yang berlaku, yaitu uang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenku berupa uang kertas dan logam di bawah pecahan Rp5, dan uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia merupakan uang kertas dalam pecahan Rp5 ke atas. Bank Indonesia kemudian mendapatkan hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam pada tahun 1968. Atas dasar uang yang dikeluarkan oleh Kemenku maupun Bank Indonesia tidak punya perbedaan secara fungsional, serta demi keseragaman dan efisiensi pengeluaran. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1968. Demikian sejarah uang di Indonesia, sempat digunting pemerintah demi sesuatu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat YouTube semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.